Jadi menyisakan makanan itu sebetulnya bukan karena mengakhirkan sahur, ya. Emang mungkin karena makannya udah kenyang, atau makannya lambat, atau emang kelebihan makanan. Karena banyak juga buktinya orang yang mengakhirkan sahur makanannya tetap habis, makannya tetap rapi, ya, tetap bisa mengkondisikan cucian, bisa baca Quran sebelum subuh. Sebetulnya itu teknis manusianya aja sih, manusia rapi atau bukan gitu ya. Kalau rapi emang semuanya akan rapi, mau sahurnya diawalkan, mau sahur diakhirkan pasti rapi. Tapi kalau emang orang yang dasarnya nggak rapi, mau diawalkan sahur juga nggak bakal rapi, ya, masih banyak sisa makannya dan lain sebagainya, begitu. Ini perlu jadi catatan nih, jangan sampai menyisakan makanan. Kenapa? Menyisakan makanan itu mengundang kefakiran, ya, mengundang kemiskinan. Makanya ketika kita makan, sesuaikan dengan porsi kita. Lambung kita emang kuatnya sepiring, Pak. Ya, jangan sampai sepiring lebih secentong. Nanti nyisa secentong itu. Ini banyak kejadian, Pak. Kadang saya lihat itu kalau di acara-acara ya, orang udah kebawa nafsu. Kalau di acara-acara nih, ngambil lauknya itu yang enggak matching banget gitu ya. Iya, dia udah ngambil gurame asam manis, kemudian disiram pakai sayur sop daging, nggak nyambung. Jadi pertama begini, kalau kita ke acara kehadiran gitu ya, pertama kita ambil lauk yang matching, yang sesuai, walaupun di sana ada lauk apa aja. Kalau kita udah ngambil rendang, kita jangan ngambil sop buntut, nggak nyambung. Ya, rendang itu lawannya apa? Keredok, tahu, tempe, sambal, kerupuk, selesai. Ya. Kemudian apa? Kemudian kalau kita udah ngambil nasi kebuli, nggak usah kita ngambil soto Betawi, udah tabrakan. Jadi kalau mau ngambil soto Betawi, nasi putih, soto Betawi kan nyambung ya, nyambung. Pakai kerupuk, tempe masih nyambung tuh, ya. Jadi pertama, ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam lauk, jangan ke bawah nafsu, pengen makan semuanya, jangan. Ya, ambil yang lauknya sesuai, yang enggak tabrakan. Ini apa? Dalam rangka menghindari buang-buang makanan. Ya, saya lihat orang kondangan, orang di acara apapun, banyak sekali sisa makanannya di piring. Itu kenapa? Karena tadi pengambilan porsi yang sembarangan, kemudian semuanya pengen dicobain, ketika nggak doyan nggak dimakan, Pak. Pengen nyobain sup zupa sup. Zupa sup ya, tuh ada tuh. Wah, udah baksonya, somanya, zupa sup disikat semua. Akhirnya zupa sup nggak suka, nggak dimakan. Ya. Nah, pertama seperti itu ya. Itu cara kita menghadapi makanan yang banyak. Jangan diambil semua. Harus bisa ngontrol nafsu ya. Walaupun kita ngamplopin ya. Oh, ngamplopin di bank 20.000. Waduh. Dicokot naon wae. Nah, kita kembali ke masalah puasa ya. Kita kembali ke masalah sahur. Jadi sebetulnya gini, sebetulnya masalah sahur tadi tuh yang sisa itu bukan karena mengakhirkan sebetulnya ya. Bukan karena mengakhirkan sahur, tapi karena mungkin teknisnya aja. Teknis sahurnya dia. Mungkin dia ngangetinnya kebanyakan. Yang sahur cuman 2 orang, dia sama suaminya, dia ngangetinnya kebanyakan. Jadi kebuang misalkan. Atau lauknya kebanyakan ya. Jadi selain kita menyediakan sahur, kita pun harus melihat dulu nih berapa orang sahurnya. Ya, dirapihkan intinya ya. Intinya seperti itu. Saya garis bawahi, mau sahur mau bukan sahur ya, makanan itu jangan dibuang-buang, karena itu mengundang kefakiran. Ya, karena ada teman saya seperti itu, Pak. Teman saya itu rajin ibadahnya, tapi rezekinya sulit terus. Dia sering ngadu sama saya, "Tat, rezeki saya sulit terus. Saya lihat rajin tahajudnya, baca Qurannya bagus. Saya pikir kenapa dia rezeki bisa sulit? Lama-lama saya tahu ternyata setiap kali makan nggak pernah dihabisin, Pak. Makanya nyisa terus. Ya, saya kalau makan saya sampai kalau nggak malu saya jilatin, Pak, biar bersih. Ya, ternyata dia buang-buang. Ya,
Padahal yang pantas buang-buang itu sebetulnya saya, misalkan ya, dari segi ekonomi gitu. Saya yang misalkan, saya walaupun ekonominya lebih banyak dari dia, saya nggak buang-buang makanan. Nah, dia ekonominya lebih rendah dari saya, tapi buang-buang makanan. Dari situ saya tahu, oh ternyata yang membuat dia rezekinya sempit itu karena sering buang-buang makanan. Ya, saudara kita di luar sana nyari makan aja susah, dia buang-buang makanan. Maka masuk ayat tuh, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau kufur terhadap nikmatku, sudah dikasih tapi malah dibuang-buang. Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Wah, di dunia tuh udah Allah fakirkan dia. Tuh. Maka hati-hati ketika makan jangan buang-buang. Ya.